Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk ujian akhir semester aplikasi komputer statistik semester 4. Saya sampaikan di sini ada NIM saya, kartu mahasiswa. NIM-nya 2210105877. Ada juga kartu ujiannya. Tertera di sini. Atau juga bisa saya tampilkan kartu ujiannya di sini. Saya ada di regular CS 1 kelas 04 SMJE 016 ruangan 533 untuk ujian akhir semester aplikasi komputer statistik. Yang saya akan jelaskan adalah tentang uji validasi, validitas, dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji normalitas. Yang ketiga, analisa korelasi dan determinasi partial dan berganda. Yang keempat, regresi linear sederhana dan hipotesis uji T. Yang kelima, terakhir, regresi berganda dan hipotesis uji F. Langkah awal yang kita kerjakan adalah kita buka aplikasi statistiknya untuk uji validitas. Uji validitas adalah caranya seperti apa sih? Kita buka data variabelnya atau data view-nya. Variabel datanya kita buka ya di sini. Nah, kita ke analyze. Kita ke analyze, lalu kita ke correlate, lalu ada Beaver rate ya. Beaver rate. Lalu kita klik. Langkah pertama adalah kita masukkan variabel X1-nya. Kita pindahkan ke variabel. Pindahkan ke sini sampai total ya. Kalau dari perintahnya sih sampai total. Setelah itu kita klik OK. Sini sudah jelas ada centang persen, kita klik OK. Keluar angka-angkanya seperti ini ya. Angka-angkanya seperti ini, X1 dengan X1 dan totalnya. Setelah keluar output, maka kita dapat melihat hasilnya ya. Pengujian validitas pada korelasi antara item pernyataan dengan total pernyataan. Instrumen data dinyatakan valid bila nilai korelasi total lebih besar dari atau kurang 0,05. Nah, kalau kita cek data di sini valid ya, atau datanya di sini kalau kita lihat setelah jadi dinyatakan valid karena nilai korelasinya total lebih besar dari variabel atau kurang 0,05 atau 5%, kurang dari 5%. Jadi uji validitas ini bertujuan untuk mengukur kualitas instrumen penelitian. Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat mengukur atau apa yang seharusnya diukur. Di sini kita lihat tandanya di sini 0,8, 0,7, 0,07, jadi masih dikatakan valid. Itu aja lah, itu uji validitas. Itu adalah data X1 ya, data X1. Lalu selanjutnya nanti kita akan buat data X2 nya. Setelah itu kita balik lagi ke data variabel, kita akan analis lagi, masukkan seperti biasa. Kita ke correlate lagi, masukkan ke beverage. Yang ini kita keluarkan dulu. Tunggu sebentar ya. Kita keluarkan dulu data X1 nya. Kita masukkan X2 nya. Lalu kita oke. Di sini data X2 kita nyatakan juga valid karena kalau kita lihat di sini masih di bawah 0,05% dinyatakan valid kalau menurut hasil analisa saya. Dan saya juga sudah save di Windows saya di sini data F2-nya dinyatakan valid. Kemarin sampai kita buat X5 dan X2.5 dan X2.6, tapi datanya kurang sempurna, jadi kita clear. Dan itu sudah saya lakukan clear, dan ini data yang terbarunya ada di Windows. Sudah kita clear dan ini masih datanya dikatakan valid sesuai.
Lalu kita ke uji data Y. Kita sudah buang angka X 2.5 dan X 2.6, kita sudah clearkan caranya juga sudah disampaikan sama dosen. Kita clear di sini. Jadi kita klik kanan, kita clear, caranya seperti itu. Nanti dia akan seperti otomatis tidak akan keluar. Nanti kalau pengen digunakan lagi, kita masukkan lagi datanya seperti itu. Lalu kita masukkan data Y-nya. Data Y seperti apa sih? Sama seperti juga kita correlate average. Untuk data ini kita keluarkan dulu X 2.2 nya dan total kita keluarkan. Kita masukkan total Y-nya. Lalu kita oke. Di sini datanya keluar. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Totalnya juga masih dikatakan valid karena double klik activate di sini, kita katakan valid. Datanya sesuai. Sama sih seperti yang saya kerjakan juga melalui, sudah saya save juga di Word, dikatakan valid. Itu adalah salah satu uji validitas ya. Uji validitas yang saya lakukan di sini sudah saya lakukan uji validitasnya melalui data X1, X2 dan Y, dikatakan valid. Kenapa instrumen dinyatakan valid? Karena nilai korelasinya jadi lebih besar atau kurang dari 0,05 atau 5%, seperti itu. Kita lihat di sini untuk data korelasinya. Itu juga kita kemarin juga sudah saya share juga di datanya. Lalu kita akan lanjutkan untuk pekerjaan selanjutnya adalah untuk pembuatan instrumen uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah bertujuan untuk mengukur kehandalan suatu alat ukur atau kuesioner. Ya. Jadi uji reliabilitas di sini hampir sama seperti uji validitas. Jadi beberapa kali instrumen yang jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama. Hasil reliabilitas dapat dilihat pada tabel reliability statistik. Nilai Cronbach alpha-nya untuk variabel yaitu kita lihat nanti lebih besarkah atau seperti apa, nanti saya akan praktekkan seperti itu ya. Caranya seperti apa sih untuk uji reliabilitas ya? Kita masuk ke data analis. Kita masuk ke scale, lalu ke reliability analysis. Seperti pada yang sudah diinstrumenkan, kita masuk ke scale, kita masukkan data X1 nya ke item X2, X3 tanpa total ya. Di sini murni tanpa total yang kita masukkan. Lalu kita masuk ke statistik. Setelah kita masuk statistik, kita klik item-itemnya. Di sini kita klik itemnya, kita klik. Lalu di sini sudah non, sudah oke, min value-nya juga sudah oke, deskripsi juga oke. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita oke. Nah, di sini akan tampil teman-teman hasil reliability, dapat dilihat pada reliability statistik. Nah, kalau kita lihat di sini angkanya Cronbach alpha-nya di sini ya. Kita lihat di sini. Fokusnya di sini. 826 atau 0,826. Di sini kita lihat itemnya. Kita X1, X2, X3-nya 0,826. Kalau kita bilang Cronbach alpha-nya untuk variabel yaitu 0,826 atau lebih besar dari 0,60, maka dapat dikatakan item untuk variabel beban kerja atau variabel memenuhi asumsi reliabilitas. Nah, jadi ulangi langkah ini pada keseluruhan variabel demikian. Jadi ini sudah saya save juga di Word. Datanya di sini 8,26, itemnya ada 5 item. Di sini datanya valid.
Selanjutnya saya akan coba menjelaskan untuk pembuatan ya. Yang selanjutnya adalah tugas untuk pembuatan data normalitas atau tugas yang kedua. Data normalitas ini tadi sudah saya jelaskan untuk data validitas dan reliabilitas sudah selesai dan itu yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya kita akan buat data uji normalitas. Uji normalitas adalah dilakukan untuk melihat apakah variabel penelitian terdistribusi normal atau tidak, asumsi residualnya atau asumsi residualnya seperti apa sih. Jadi data variabel ini kita cek terdistribusi apabila 0,05 atau 5%, jadi lebih besar dari 0,05. Untuk memulainya maka perlu dipersiapkan lembar kerja yang ada pada SPSS. Dalam pertemuan ini diperoleh data X1, X2 dan Y. Ini juga seperti sudah saya kerjakan, saya simpan di Word untuk penjelasannya lebih detail, lebih mempercepat aja datanya. Seperti apa sih cara-cara kerjanya? Saya akan coba kerjakan sedikit ya. Jadi ada beberapa cara. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita ke data analis untuk uji normalitas ini ya. Ke data analis, lalu kita masuk ke regression untuk uji normalitas ini, regression. Nah, di sini kita akan masukkan data-datanya nih. Yang masukkan kita adalah di sini untuk kolom totalnya aja sih ya. Setahu saya sih kolom totalnya aja. X-nya kita masukkan ke di independent total X1 dan X2. Lalu dependennya kita masukkan total Y. Ya. Setelah itu kita ke menu save atau ya benar. Lalu setelah itu kita akan menu save. Sini kita klik menu save. Nah, di sini kita harus klik data under standard resetnya, kita klik. Nah, di sini under standard resetnya kita klik di sini. Sorry, ini bukan kita klik. Ini kita klik. Semuanya, lalu kita continue. Setelah kita klik, kita di sini akan terlihat datanya. Akan terlihat datanya di sini konstannya. Akan terlihat datanya di sini terlihat. Kalau dari data yang saya baca di sini, saya sudah save juga. Datanya kita akan cek dulu ya. Jadi 0,05 masih dibilang aman, 0,05 jadi masih 5,93, datanya masih konstan, masih bagus. Total S1 nya di 2,39 untuk uji normalitas ini. Untuk tata cara pembuatan uji normalitas juga ada cara selanjutnya atau cara yang kedua. Cara yang kedua juga kita bisa membuatnya dengan cara yang kedua, atau kalau kita bilang sih kita buat frekuensi ya, atau kita buat frekuensinya. Kita buat frekuensi, datanya juga sama juga non parametrik. Nanti kita cek di sini frekuensi. Kita ke analis lagi data X1, lalu kita ke analis. Nah, di sini data variabel juga sudah kelihatan sih. Kemarin juga sudah saya buat data variabelnya di sini. Sudah ada. Ini saya buat yang ke 3 kalinya sudah saya buat. Sudah saya save juga data variabelnya untuk uji normalitas di sini. Lalu kita ke analis, bisa ke analis.
kita bisa ke cara lain ya, kita ke regression, kita ke linear, lalu kita masukkan ke plot untuk data yang selanjutnya. Nah, kita masukin ke data plot, kita ada keterangan di sini series setnya kita masukkan ke data Y. Nah, sedangkan zip rate kita masukkan ke data X, lalu kita klik histogram. Nanti akan nongol ke seperti apa sih datanya. Kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita oke. Nah, di sini akan keluar nih datanya, masih sama ya, X1, X2 dan X1 6,32 6,34. Nah, di sini chartnya sudah terlihat, frekuensinya sudah terlihat, juga residual juga sudah terlihat, spot juga sudah terlihat, datanya ada di sini. Di unit normalitas itu kita akan selesai untuk tugas nomor 1 dan nomor 2 untuk uji validitas dan uji reliabilitas, dan nomor 2 uji normalitas kita katakan selesai. Dan ini nanti saya akan kirim, saya save dan akan saya bikin YouTube untuk kita kirimkan. Selanjutnya nanti saya akan coba mengerjakan untuk tugas selanjutnya untuk yang nomor 3, analisa korelasi determinasi partial berganda untuk selanjutnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara atau cara membuat uji korelasi. Kalau dari soal nomor ketiga, kita analisa korelasi dan determinasi partial berganda. Caranya seperti apa? Nanti saya akan jelaskan. Jadi caranya sih, kalau untuk membuat uji korelasi ini, baris keduanya atau desimalnya itu kita nolkan dulu dari variabel datanya. Dari variabel datanya kita nolkan dulu di sini. Di sini desimalnya kita nolkan dulu. Ini sudah saya nolkan. Jadi kita nolkan semuanya. Jika sudah, kita masuk ke data view. Nah, dari data view kita ke sini. Nanti kita masukkan saja total X-nya saja. Total X1, X2, dan X3 nya saja. Nah, seperti apa caranya untuk membuat data korelasi? Kita masukkan ke analis. Yang pertama kita ke analis, lalu ke correlate. Maaf, salah ya. Kita ke analis, lalu ke correlate, lalu kita ke beverage. Setelah ke beverage, nanti kita cek di sini untuk kita riset dulu ya. Lalu kita klik di sini, masukkan X1, X2, dan X total U. Nah, di sini kita masukkan, sudah kita masukkan. Setelah itu kita klik OK. Ini terlihat data variabelnya untuk total keseluruhan, untuk total X1, X2, dan total Y-nya dapat terlihat di sini di korelasinya. Nah, kalau dari hasil analisanya saya akan bacakan. Jadi analisis korelasi sederhana adalah hubungan antara dua variabel. Nilai variabel koefisiensi korelasi berkisar antara 0 sampai 1 atau 0 sampai min 1. Nilainya semakin mendekati 1 atau min 1, maka hubungan semakin erat. Jika mendekati 0, maka hubungannya semakin lemah. Nah, jadi ini cukup ya, atau dari hasil lihat. Jadi kalau dari hasil outputnya di atas ini dijelaskan bahwa korelasi antara X1, X2, dan Y dilihat dapat nilai koefisiensi 0,519 di sini ya, 0,519. Karena koefisiensi mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa antara X1, X2, dan Y memiliki hubungan yang kuat. X1, X2, dan Y jadi memiliki hubungan yang kuat.
dari output dapat disimpan sebesar 0,0% di sini outputnya 0. Kita cek di sini ya, dari output dapat signifikansi sebesar 0,0 karena signifikansi lebih besar atau dari 0, kecil dari 0,05, maka kalau ditolak jika tidak dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara X1 dan X2 dan Y. Saya juga sudah set datanya di sini. Buat sama semua. Datanya di sini ada, dan ini data untuk korelasinya X1, X2 dan Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai determinasi. Jadi determinasi itu biasanya dilakukan ya, atau kita bilang di sini mengukur kemampuan model dalam menerangkan beberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama simultan ya. Jadi mengenai variabel dependen yang dapat diindikasi oleh nilai adjust R square 402 dan adjust R square 394. Jadi saya juga sudah sempat membuatnya di sini di Word. Saya sudah save sebelumnya, nanti saya akan praktekkan kembali. Jadi pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 40,2%. Nah, prakteknya seperti apa untuk data variabelnya? Nanti kita akan masukkan data variabelnya. Kita ke data view. Kita ke data view dulu ya, variabel datanya dulu. Nah, di sini kita ke data view, kita ke analis. Lalu ke analis kita ke regresi. Kita masuk ke linear. Setelah masuk ke linear, nanti tabelnya kan seperti ini. Ini kita reset dulu ya teman-teman, kita ulang lagi. Lalu masukkan data variabel Y nya ke dependen, lalu variabel X1 dan X2 nya ke data independence. Kita cek di sini. Nah, setelah itu selanjutnya kita klik OK. Kita klik OK. Nanti akan nongol datanya, kita lihat di R square nya. R square ini maksudnya ini ya teman-teman. R square ini maksudnya ini model summary nya. Nah, kalau dari data hasil yang sebelumnya saya save di Word itu model summary nya di sini, angka yang saya tunjukkan angka panah ini. Nah, jadi pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 40,2% di sini dilihat. Artinya sedangkan sisanya 39 untuk adjust R square-nya. 39,4 atau 39,4% dipengaruhi oleh variabel lain tidak dalam kolom model linear. Ya, di data ada saya cek di sini, hasilnya juga di sini. Bacanya seperti ini. Itu untuk uji namanya, kalau kita bilang di sini uji determinasi sesuai dengan determinasi. Dan selanjutnya saya akan coba untuk menerangkan tentang uji T partial berganda ya. Uji partial berganda, kalau sebelumnya dalam regresi linear berganda dimaksud untuk menguji apakah parameter atau koefisien regresi dan konstanta yang diduga untuk mengestimasi persamaan atau model regresi linear berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Saya juga sudah sempat membuat di Word-nya yang sebelumnya saya praktekkan datanya seperti ini. Nanti saya coba akan praktekkan kembali. Koefisiennya, nilai probability-nya dihitung dari variabel bebas 0,006. Di sini kita lihat ya. Ini dari Word yang saya praktikkan, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada alfa 5%. Pada alfa 5%. Ya. Atau dengan kata lain, prakteknya seperti apa sih? Saya akan masuk caranya untuk uji berganda. Apa sih? Nah, kita bacanya di sini teman-teman. Nah, tadi sudah saya cek di Word ya, di koefisiensinya di sini uji partial.
kalau dibilang di koefisiensinya di sini area. Nah di sini nih koefisiensinya, datanya ini. Jadi model tersebut kita lihat di sini ya. Kalau saya baca 0,06 ini dari alfa, ini 0,06 dari alfanya 0,005. Jadi nilai apa sih, nilai probability-nya dihitung variabel bebas 0,006 lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel bebas berpengaruh signifikan untuk uji radial berganda. Selanjutnya kita akan coba menjelaskan tentang hipotesis atau di sini nanti saya akan jelaskan lagi ya untuk masalah uji simultan nanti akan berlanjut. Nah, di sini saya akan tampilkan lagi video selanjutnya untuk uji regresi sederhana, uji regresi linear sederhana. Nah, caranya sih seperti apa? Kalau uji regresi linear sederhana, nah kita lihat di sini. Saya juga sudah membuat data-datanya di Word untuk mempermudah penjelasannya. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan atau ketidaksesuaian ya. Jadi uji regresi sederhana ini, linear sederhana, merupakan metode untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara faktor penyebab X terhadap variabel Y dalam metode statistik yang dipergunakan dalam memproduksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas dan kuantitas. Nah, sebelumnya sudah saya buat. Caranya seperti apa sih? Caranya untuk regresi bahas kita masuk juga ke data ini, variabel, data variabel. Kita masuk ke analis, lalu kita pilih ke regresi, selanjutnya kita ke linear. Ini kita riset dulu aja. Dependen untuk menentukan variabel terikat, dan dependen menentukan variabel bebas. Variabel bebas itu Y ya. Nanti yang kita masukkan tuh hanya data X dan Y nya saja. Data X dan Y saja, berarti yang kita masukkan total X1 nya saja. Nanti kita masukkan total Y nya di sini, dependen, dan total X nya di sini. Nah, setelah itu statistiknya kita centang, kita klik statistik, kita score, kita scale, deskripsinya, partnya, kemudian kita scale, kita checklist semua Durbin Watson. Nah, kita klik ke bagian plots. Nah, setelah itu kita continue, lalu kita ke bagian plots. Di sini kita masuk ke z-rate-nya. Z-rate-nya kita masukkan ke data X. Nah, series Z-nya kita masukkan ke data Y sesuai dengan instruksi atau pembelajarannya. Lalu kita continue, selanjutnya kita oke. Dari data koefisiensi model summary-nya kita baca ya, koefisiensinya di sini. Nah, di sini kita baca koefisiensinya, terdapat data kalau yang saya baca di sini variabel data X-nya di sini sebesar 8,879
sedangkan koefisiensi variabelnya sebesar 0,535. Seperti yang kita ketahui, persamaan uji regresi sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX. A plus BX, maka output di atas bisa disajikan dengan persamaan. Jadi 8, ini saya perhatikan 8,879 plus 0,535 X. Kita samakan ini jadi X ya. Seperti itu. Nah, membacanya kalau yang saya tahu jadi harus di atas bawah sebesar kontras sebesar segitu. Untuk uji regresi sederhana. Nah, ini untuk uji sederhana, lalu kita lanjut ke uji yang selanjutnya, di uji regresi berganda. Nah, uji regresi berganda caranya ini untuk menentukan pengaruh yang ditimbulkan oleh indikator variabel bebas. Indikator variabel bebas yang terhadap variabel terikat perbedaannya dengan regresi sederhana. Uji regresi berganda terdiri dari 2 atau lebih variabel bebas. Formulasi regresinya jadi Y sama dengan A plus B1X1 dan B2X2 plus E. Keterangannya jadi Y itu variabel bebas atau variabel dependent terikat. Y itu variabel terikat dependent, sedangkan variabel bebasnya X1 dan X2 atau dan A nya itu konstanta. Variabel bebas uji regresi bergandanya nanti kita cek di sini. Uji regresi berganda. Uji regresi berganda nanti kita ceknya di sini, di variabel bebasnya di sini. Jadi digunakan ya untuk menggunakan yang ditimbulkan oleh indikator variabel terhadap variabel terikat perbedaannya dengan regresi sederhana. Dalam uji regresinya terdiri dari 2 atau lebih variabel bebas. Nah, dari hasil output di atas disimpulkan bahwa konstanta dari variabel X sebesar 59,37, sedangkan koefisiensi variabel X1 sebesar 0,239, X2 0,386. Nah, di sini dilihat ini teman-teman. Udah saya save juga di Word, sudah saya kerjakan juga. Dilihat di sini. Jadi konstanta 5,937 konstantanya satuan dan bernilai positif, artinya jika variabel S dianggap konstan maka besarnya Y adalah 5937. Ini besarnya Y ya. Ini saya kasih tanda, ini besarnya Y. Lalu koefisien X1 nya sebesar 0,239. Untuk uji regresi berganda nih teman-teman, bisa save sebelum di Word, itu sudah saya praktikkan juga. Lalu X2 nya seperti ini, 0,386 bernilai positif. Jadi X1 0,239 dan bernilai positif menunjukkan bahwa setiap variabel X1 maka variabel Y nya akan mengalami peningkatan sebesar 0,239 satuan. Koefisien variabel X2 sebesar 0,386 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel X2 maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 3,86 satuan di sini. Ini untuk standarisasinya. Itu saja yang saya jelaskan untuk hipotesis ya. Untuk hipotesis atau uji simultan. Uji simultan kita bisa cek uji simultan. Jadi uji simultan ini tentang model atau uji kelayakan pada suatu decimal nilai digunakan untuk mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, uji simultan dari data Word yang saya buatkan itu sini udah saya save juga di keterangan modelnya. Nah, kita lihatnya di ANOVA-nya, teman-teman, di ANOVA-nya di sini. Nah, di sini residualnya. Caranya seperti apa ya? Bisa saya masukin lagi ya data view-nya. Cara
sajanya di sini. Jadi saya masukkan datanya dulu, analis. Dilihat di sini di ANOVA-nya. Nah, di sini keterangannya untuk uji simultan nih. Maka ini ya, ini kita lihat. Itu saja yang saya bisa jelaskan untuk mengenai materi atau pembuatan tentang ujian akhir semester aplikasi komputer statistik semester 4. Tentang pembahasan tugas yang diberikan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Sudah saya coba jelaskan. Uji normalitas yang kedua, lalu ada tiga. Yang ketiga adalah analisa korelasi dan determinasi partial berganda. Yang keempat, regresi linear sederhana dan hipotesis uji T. Yang kelima, regresi berganda dan hipotesis uji F. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan dan kelalaian saya yang menjelaskan tentang jawaban yang bisa saya kirimkan ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.